Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakia Putri Nayani, saya dari kelas 1F Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suskaryau dengan NIM 12140324638. Izin mengumpulkan tugas UAS dengan mata kuliah Ilmu Dakwah. Baik, di sini saya akan menyampaikan ceramah atau dakwah dengan judul Ternyata Allah itu sayang kita ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Ketika seorang hamba telah diberi kehidayah oleh Allah Azza wa Jalla berupa iman kepada Allah, maka ini adalah sebuah nikmat terbesar yang Allah berikan kepadanya. Oleh karena itu, seyogyanya seorang hamba senantiasa mensyukuri nikmat Allah berupa hidayah tersebut. Namun, sebagai seorang manusia, bagaimanapun upaya yang dilakukan agar dapat istiqomah dalam berbuat baik, namun terkadang dia terjerumus dalam kemaksiatan dan dosa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mentakdirkan dan menetapkan adanya kemaksiatan adalah memiliki hikmah. Dan di antara hikmah yang besar untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan sifatnya, karena di antara sifat Allah Azza wa Jalla, Allah adalah zat yang maha pengampun, maha pemaaf, zat yang senang tak kala hambanya kembali dan bertaubat. Terjerumusnya seseorang dalam dosa dan kesalahan merupakan sesuatu yang telah diberitahukan oleh Nabi SAW. Dalam hadis beliau, riwayat Imam Ibnu Majah, kata beliau, "Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun," yang artinya setiap anak Adam pasti berbuat kesalahan, berbuat dosa, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah orang-orang yang bertaubat, yang banyak bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pula yang Allah telah menyebutkan, mengatakan kepada hamba-hambanya yang berbuat dosa agar tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Katakanlah hai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang mereka berbuat melampaui batas terhadap diri mereka, yang mereka melakukan perbuatan dosa melampaui batas terhadap diri mereka, janganlah kalian terputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Dia mengampuni semua dosa, karena Dia adalah yang maha pengampun lagi maha penyayang." Nah, ayat ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ayat ini adalah mengandung perintah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada yang diantara dosa-dosa yang apabila seseorang tidak bertaubat darinya, maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia meninggal dalam keadaan dan tetap melakukan dosa tersebut, belum bertaubat dari dosa tersebut, maka ia tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Contohnya, kesyirikan. Seseorang yang berbuat dosa berupa kesyirikan, dia harus kembali dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, yang terpenting dari apa yang kita simak tadi, ketika kita mengetahui bahwasanya manusia terjerumus dalam dosa dan sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kewajiban seorang hamba yang mana dia tidak luput dari dosa dan kemaksiatan adalah dengan kembali lagi nih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melakukan kebaikan, dia mengadakan perbuatan baik sesudah dia berbuat keburukan, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, yaitu "Wat bihil syai'atal hasanata tamhuha." Artinya, dan ikutilah suatu perbuatan buruk dan engkau lakukanlah perbuatan baik setelahnya. Para ulama mengatakan, melakukan perbuatan yang baik setelah melakukan perbuatan yang buruk dapat disembuhkan dengan pertama, melakukan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Seseorang mengakui dosa dan kesalahannya dengan melakukan taubat tersebut. Kedua, adalah dengan perbanyak amal-amal kebaikan. Yaitu setelah seseorang melakukan perbuatan dosa dan kesalahan, ia memperbanyak perbuatan kebaikan. Dan ada sebuah hadis Nabi yang mana hadis ini tentu mendorong seseorang untuk senantiasa bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta melakukan amal-amal kebaikan setelah ia melakukan perbuatan dosa, suatu maksiatan atau suatu kesalahan.
Diriwayatkan Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang berbuat baik pada sisa-sisa umurnya, sisa-sisa kehidupannya, niscaya dia akan diampuni apa yang telah dia lakukan dan kerjakan dari perbuatan-perbuatan dosa, dan barang siapa yang tetap berbuat buruk pada sisa-sisa hidupnya, maka ia akan diberi sanksi dari dosa-dosanya yang terdahulu maupun yang kemudian." Hadis ini jika kita renungkan, betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rahmat dan ampunan yang amat besar pada hamba-hambanya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada hamba-hamba Allah, kepada umatnya, agar dia memanfaatkan umurnya atau pada sisa-sisa umurnya, sisa-sisa waktunya yang ada untuk melakukan perbuatan yang baik. Pada sisa-sisa umur kita, maka perbuatan baik yang dilakukan di akhir hayat ini, kehidupan ini, akan menghapus dosa-dosa yang terdahulu. Ia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosanya yang terdahulu. Tetapi barang siapa yang ia terus berbuat jelek, terus berbuat dosa dan maksiat di akhir hayat kehidupannya, sampai mungkin nauzubillah min zalik, di akhir kehidupannya dalam keadaan tetap berbuat dosa, maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yakni uhiza fima madha wa ma baqiya, maka ia akan diberi sanksi oleh Allah terhadap dosa-dosa terdahulu dan apa yang ia lakukan di akhir kehidupannya. Maka seorang hamba ketika dia selalu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, agar Allah memberikannya, menganugerahkan kepadanya husnul khotimah atau mati dalam keadaan baik. Salah satunya adalah mati dalam keadaan ia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati dalam keadaan dia melakukan amal kebaikan, amal soleh. Dan ini adalah salah satu tanda, salah satu ciri seseorang mati dalam kebaikan. Dan Allah Azza wa Jalla apabila menghendaki seorang hamba kebaikan di akhir hidupnya, yaitu dengan dia mati dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khotimah, maka Allah menggunakan hamba ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Idza aradahu bi'abkin khairan." Apabila Allah menghendaki suatu kebaikan bagi seorang hamba, istaqmalahu, maka Allah akan menggunakan hamba ini. Maka sebagian sahabat bertanya, "Qila, ya Rasulullah, wa kaifa yastaqmiluhu?" Wahai Rasulullah, bagaimanakah Allah memanfaatkan orang-orang tersebut, orang-orang yang disebutkan bahwa Allah memanfaatkan atau menggunakannya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yahdihi lin amalin solihin qabla mautihi." Maka Allah memberikan petunjuk, hidayah, taufik kepadanya, yakni untuk melakukan amal-amal kebaikan sebelum beliau meninggal. Ini cara bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memakai seorang hamba di akhir-akhir kehidupannya, yang mana Allah menghendaki kebaikan untuknya. Kaum muslimin rahimahumullah, tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada manusia yang luput dari dosa dan maksiat, kecuali orang-orang yang memang dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang terbaik adalah bagaimana seseorang menyadari dan menyesali perbuatan dosa yang pernah ia lakukan. Kemudian penyesalan itu menggiring dia, membawa dia kepada taubat, kepada amal kebaikan sampai akhir hari kehidupannya. Seseorang yang pernah melakukan kesyirikan, ditinggalkannya lah kesyirikan itu, berhijrahlah dia dari kesyirikan kepada tauhid. Seseorang yang mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi, maka tinggalkanlah perbuatan itu. Hijrahlah dari perbuatan tersebut kepada sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Seorang yang pernah terjerumus dari perbuatan dosa dan maksiat, hendaklah ia berhijrah dari perbuatan dosa tersebut kepada perbuatan ketaatan. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita taufik, memberikan kita kekuatan untuk kita selalu kembali kepada Allah, menyesali perbuatan dosa yang kita lakukan, menyesali waktu dan umur kita yang berjalan,
yang berlalu, dan di saat-saat itu mungkin kita melakukan dosa atau menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Semoga semua itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa mengisi kehidupan kita. Yang bisa mengisi kehidupan kita itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir dari kehidupan kita. Demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi semuanya. Aqulu qouli hadza wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.